Ya, Gereja Ortodoks itu mempunyai 5 kepatriarkan kuno, yaitu Yerusalem, Antioquia, Alexandria, kemudian Konstantinopel dan Roma. Nah, itu kepatriarkan yang kuno. Kepatriarkan yang baru ya ada Rusia, Serbia, Bulgaria, Rumania. Ya. Praktek liturginya juga ada budaya-budaya setempat yang dimasukkan, ya. Tetapi mereka ini atau kepatriarkan ini adalah memiliki satu iman dan satu cawan, yaitu satu perjamuan kudus, ya. Dan di antara patriarkan yang saya sebut tadi itu mereka mengangkat satu pimpinan yang disebutkan sebagai patriarkan ekumenis, ya, yaitu yang diangkat adalah dari Konstantinopel sebagai pimpinan dari semua patriark ini, tapi bukan dalam hal atau ketua, misalnya mengatakan ketua, tapi bukan dalam hal kekuasaan, tapi kehormatan. Jadi yang pertama di antara yang sejajar, gitu ya. Nah, itu yang disebut patriark ekumenis. Ya, mereka mengangkat pimpinannya yaitu Patriark Konstantinopel sebagai disebut sebagai patriark ekumenis. Ya. Saya sudah menjadi Ortodoks kurang lebih dari tahun 2024. Pertama kalinya saya mengenal gereja Ortodoks itu kalau secara general karena dulu saya iseng-iseng belajar tentang sejarah gereja dan akhirnya menemukan namanya gereja Ortodoks. Kemudian saya berkesempatan untuk kuliah di Jogja dan lihat-lihat di Google, oh ternyata ada. Dan makanya akhirnya saya datang. Saya bertugas untuk mengadakan koordinasi sebelum terjadi rapat pertama kali kalau kita akan mengadakan sesuatu, kita mengadakan koordinasi dulu. Kemudian kita menentukan langkah-langkah kita, apa yang harus kita lakukan. Setelah terjadi koordinasi, kemudian kan ada persetujuan. Kemudian kita menetapkan, setelah persetujuan kita menetapkan langkah, menetapkan terjadinya kegiatan itu kapan. Kemudian setelah itu kita mengadakan rapat juga untuk mengadakan swab. Yang mana yang harus kita perbaiki, yang mana yang ada kelemahannya itu yang mana, yang muncul yang mana. Jadi kita kolaborasi. Yang menonjol itu yang akan kita gunakan untuk pengembangan yang kita butuhkan. Kita ingin supaya gereja kita tuh mempunyai otoritas sendiri dan dikenal di masyarakat umumnya Yogyakarta lokal dan seluruh Indonesia bahwa ini loh ada gereja Ortodoks. Gereja yang bagaimana Ortodoks itu? Supaya semua masyarakat yang belum mengetahui apa itu artinya gereja Ortodoks, tadi tidak salah paham. Dikira kita kan pakai kerudung, dikira kita pullover. Enggak, itulah kita mau menjelaskan itu pada masyarakat. Ya Tuhan, kepadamu aku tak mengungsi, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Kalau Ortodoks Jogja sendiri itu secara umum memiliki ciri khas. Kalau dibandingkan dengan Ortodoks Konstantinopel yang lain, sama, cuman mungkin masalah tradisi lokal yang saya masukkan di sini yaitu lesehan seperti ini, ya. Itu, tetapi secara umum sama. Nah, kalau ciri khas Ortodoks dibandingkan gereja-gereja non-Ortodoks itu banyak sebetulnya, ya, seperti menghadap ke timur sekarang ini kita, ya, itu artinya Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Ya, terang dunia itu digambarkan sebagai matahari terbit dari timur.
Terus Yesus juga mengatakan, aku akan datang kembali seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Makanya kita dalam beribadah selalu menghadap ke timur. Ya. Dan kemudian imam selalu membelakangi umat. Kemudian juga di dalam gereja banyak ikon-ikon. Ikon-ikon ini adalah kehadiran secara misterius atau secara misterion dalam bahasa Yunaninya ya, dari para orang kudus yang digambarkan itu. Kemudian juga punya ikonostasi pembatas seperti di belakang sana itu ya. Ikonostasi ada kordanya itu ya, itu deretan semua itu ikonostasi. Karena di situ ada gambar-gambarnya ya. Artinya tempatnya ikon kan itu ya. Itu pembatas dari antara ruang Maha Kudus sama ruang kudus. Nah, di balik ikon itu, di balik ikonostasi itu ada altar. Ya kan? Nah, kemudian juga kita memiliki kursi bisop yang sebelah sana itu, ya, sebelah kiri. Kursi bisop itu adalah merupakan kehadiran secara misteri juga sang bisop. Ya, karena kita tidak bisa melayani tanpa bisop. Kita ada perjamuan kudus setiap hari Minggu atau setiap hari liturgi untuk memperingati kedua belah pesta besar atau memperingati orang-orang kudus. Entah itu jatuhnya hari apa, kita mesti adakan liturgi, dan liturgi itu mesti ada perjamuan kudus. Kalau saya personal sih, menurut saya setiap liturgi itu berkesan. Karena memang itu kan puncaknya kalau bagi kami, kalau di Ortodoks. Terutama karena mungkin kalau kita misalnya datang ke liturgi, kita bisa mengambil komuni, bisa ikut mengambil bagian dalam perjamuan, itu kan bagi saya itu sudah sangat berkesan. Jadi kitab suci itu iya tentu menggunakan kitab suci ya, karena kitab suci ini bagi gereja Ortodoks adalah merupakan firman Allah, tapi dikatakan firman Allah karena isinya tentang Kristus, yang yaitu firman yang menjadi manusia, bukan firman Allah pada dirinya sendiri. Karena firman Allah pada dirinya sendiri itu dia menjadi manusia, itu Yesus itu. Kita punya 12 pesta ya, atau perayaan-perayaan, 12 perayaan besar, yang pusat dari semua perayaan itu adalah di hari Paskah. Jadi Paskah merupakan pesta dari segala pesta, perayaan dari segala perayaan. Dari puncak dari perayaan Kristen Ortodoks itu adalah di Paskah itu. Ya. Nah, selain Paskah, yang mengitari Paskah itu adalah perayaan mengenai kelahiran Bunda Maria atau Sang Theotokos. Kemudian kita juga merayakan penyerahan Bunda Maria atau Sang Theotokos ke dalam bait Allah. Kemudian kita ada perayaan Natal, ya. Kemudian ada perayaan Epifani. Epifani itu pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, ya. Kemudian ada perayaan pemberitahuan Maria ketika dia mau mengandung, ya. Kemudian ada perayaan Minggu Palem, ada perayaan Paskah Yesus sebagai center. Terus kemudian ada kenaikan, ada Pantekosta, ya, ada pengangkatan salib, ya, dan yang berjumlah 12 itu. 1. Selain kerja bakti, latihan pengidung, kemudian latihan untuk mengerti apa artinya Natal. Kemudian kita mengadakan juga persiapan untuk persiapan menggerakkan dana untuk bansosnya. Kemudian ada juga untuk kunjungan rumah. Kita juga untuk Natal itu untuk kunjungan rumah. Yang penting kita pentingkan itu pembersihan gereja, persiapan untuk Natal. Dan kemudian kita memberi pelajaran pada umat, terutama umat, untuk mengerti apa arti Natal itu. Secara khusus kami ada ada puasa 40 hari sebelum menjelang Natal. Ya.
Itu tradisi yang tidak harus kita lakukan ya, puasa untuk mempersiapkan menyambut datangnya Sang Firman menjadi manusia itu. Natal seperti kita tahu ya, Natal kan di mana Sang Firman itu menjadi daging, yang mana Dia yang ilah itu merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Saya rasa dari situ saya bisa memaknai kalau kita sebagai pengikut Kristus juga harus menjadi seorang yang rendah hati, sebagaimana Sang Firman itu menjadi manusia. Iya, pesan Natalnya, damai di bumi dan damai di surga. Itulah yang kita harapkan. Karena Yesus datang untuk membawa kedamaian, bukan kematian. Pesan saya untuk Natal ya, sebagaimana Allah sudah mewujudkan kasih-Nya, ya marilah kita juga mengasihi satu sama lain, lintas agama, lintas suku, lintas strata sosial. Dengan kita mengasihi, berarti kita nggak punya musuh. Kalau nggak punya musuh, yang ada hanya damai. Dan dengan kedamaian itu akan menciptakan keharmonisan, minimal toleransi antara satu dengan lain. Dan kalau bisa mewujudkan itu, maka akan ada kedamaian. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Maka Dia datang untuk menunjukkan itu, bagaimana mengharmoniskan kembali hidup membalikan manusia seperti keberadaan sebelum jatuh dalam dosa tadi. Makanya mari semuanya sebagai makna Natal adalah wujud kasih sayang Allah, maka kita mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Sekali lagi, lintas agama, lintas suku, lintas strata sosial.